Ya, kita sudah live YouTube ya. Jadi teman-temannya untuk segera masuk, kita sudah live YouTube, sudah direkam YouTube. Sambil menunggu teman-temannya masuk, akan saya mulai karena sudah jam 16.20 biar tidak kemalaman pulangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman mahasiswa baru dari program studi manajemen pendidikan Islam S1 ya, dan program studi pendidikan guru MI atau PGMI S1 juga. Karena di sore hari ini kita mulai pukul 16.20, nanti kita selesai pukul 18, mudah-mudahan sebelum pukul 18 sudah selesai ya. Saya mau absen dulu nih untuk kehadirannya, ya, kan dibuka mikrofonnya. Coba saya panggil yang dari MPI siapa aja? Halo? Sang dari MPI? Bisa mendengar suara saya nggak? Oke, baik. Mungkin suaranya terputus-putus ya. Nanti absennya di grup, nanti akan saya absen. Yang hadir di kampus, perhatikan baik-baik yang hadir di kampus, silahkan absennya diambil di fakultas. Absen tanda tangan, kalian tanda tangan dulu. Minggu depan kita bisa offline, nanti kita ketemu offline. Tanda tangannya silahkan ditandatangani, baik yang MPI maupun yang PGMI. Basic kita sudah bisa tanda tangan sekali ya untuk kontrak kuliah. Ara, halo, bisa dibantu share untuk PPT gambar yang saya kasih ke kamu, bisa dibagikan? Baik, Kak. Yang kontrak kuliah ya, gambar pertama kontrak kuliah. Kuliah gitu loh. Sebelum mau Ayo. Urung anu loh, maksudnya urung situ. Wes itu, tapi dek iki nggak enak gini loh. Offline. Apa ya? Nang kampus, Kontrak kuliah. Kalau ini orang ngerti, bingung deh. Yang ini ya Pak ya? Ya, yang Bentar, pertama, Pak. gambar yang pertama ya, kontrak kuliah. Silakan dibagikan Baik, layarnya. Pak. Ya, terima kasih saudari Ara ya. Nama lengkapnya Sarah Aprilia, mahasiswa S1 MPI. Nah, ini saya pengen tahu nih, yang PGMI yang siapa ya? Kok kayaknya saya nggak lihat sama sekali mahasiswa PGMI, yang mana ini? Sarah Aprilia dari PGMI, Pak. Oh, Sarah Aprilia dari PGMI. Yang dari MPI mana? Ya. Dari MPI. Mbak, udah masuk belum? Mau lagi Coba connect, dari Pak. MPI. Yang dari MPI? Yang dari MPI, silahkan saya bagikan fotonya di sini. Kayaknya belum deh. Itu masih connect kok.
Oke, sambil menunggu teman-temannya langsung saja saya mulai ya. Si Sarah, Iya, Pak. ya, Vina Ainul Faizah, Heni Cahyati, Oppo ini siapa ini? Oppo A12 siapa ya? Nah, Dan Mufti Dahlia. Mufti Dahlia ini siapa? Tolong nanti diperjelas ya ininya. Baik, saya mulai. Jadi sebelum perkuliahan kita mulai, ada yang namanya kontrak kuliah. Semua kegiatan atau semua acara itu ada yang namanya kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah di Agus Salim ini kita ada apa namanya? Berbeda-beda ya, satu dosen dengan dosen yang lainnya. Kemungkinan sama untuk penilaiannya, tetapi di sini kita akan berbeda untuk masing-masing dosen. Kalau untuk mata kuliah IAD, ISD, dan IBD, ini adalah MKDU. Ada yang tahu MKDU enggak? Tidak, oh, Pak. MKDU, Belum tahu, mata kuliah dosen umum. Jadi umum, dari MPI ternyata juga masuk, terus dari PGMI juga masuk. Kemungkinan ini saya belum di-share nih dari PBA, Bahasa Arab, sama dari PAI atau Ekonomi Syariah belum ada share ke saya. Jadi saya baru yang MPI sama PGMI ya. Makanya di sini saya lihat mahasiswanya PGMI sama MPI. Jadi nanti kalau misalkan ada yang dari PAI, PBA atau Ekonomi atau Hukum bisa langsung masuk ke grup ya, grup mata kuliah ya, biar enak koordinasinya. Ketika nanti offline, karena kita di sini pakai sistem blended learning ya. Jadi kita online, offline, online, offline. Tetapi setiap pertemuan offline saya akan saya online-kan dan kita akan live YouTube seperti pada hari ini. Sebelumnya, sebelum masuk ke mata kuliah IAD, ISD, IBD, ada yang sudah tahu apa itu IAD, ISD, IBD? Ada yang sudah tahu? IAD ilmu ilmiah dasar, Hmm. ISD ilmu sosial dasar, Hmm. IBD ilmu budaya dasar. Bagus. Jadi itu ya disingkat IAD, ISD, IBD. Jadi sebelum kalian masuk nih ke apa namanya mata kuliah lainnya, pasti nanti kalian akan ketemu dengan yang namanya di pertama kalian akan dikenalkan tentang IAD atau ilmu alamiah dasar ya. Ilmu alamiah dasar itu mengkaji tentang apa sih Pak? Tentang gejala-gejala alam semesta. Sedangkan ilmu sosial dasar mengkaji tentang manusia dan masyarakat, juga lembaga-lembaga sosial. Sedangkan ilmu budaya dasar mengkaji tentang nilai-nilai atau budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke kontrak kuliah dulu sebelum masuk ke apa namanya materi selanjutnya. Nah, di kontrak kuliah ada yang raise hand, Mufti Dahlia? Silahkan. Apa yang mau disampaikan? Mufti Dahlia? Halo? Mufti Dahlia? Tidak ada yang disampaikan? Saya langsung mulai tentang kontrak kuliah kita ya. Jadi kita 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan harusnya sudah di awal September kemarin ya. Karena kita masih PMB, sehingga kita mulai di tanggal 18 sudah tidak apa-apa. Jadi kita percepat materinya. Nanti saya akan cetak buku, silahkan kalian beli bukunya ya. Kurang lebih harganya 50.000, nanti bukunya dicetak, sudah ISBN, silahkan kalian beli bukunya untuk apa namanya pegangan kalian. Nanti juga akan saya share PPT-nya ya. Kontrak kuliah dasar boleh dibaca. Mufti? Halo Mufti? Dia nggak bisa aja. Halo? Mufti? Halo? Nggak mendengar ya? Coba Ara, dibaca Ara. Kontrak kuliahnya kita apa aja Ara? Yang pertama, kehadiran 15%. Kedua, keaktifan 15%. Ketiga, tugas mandiri 15%. Keempat, tugas kelompok 15%. Yang kelima,
UTS 20%. Yang keenam, UAS 20%. Baik, cukup. Jadi yang pertama ada namanya kehadiran. Nah, kehadiran ini pasti nanti hubungannya dengan kalau hadir berarti ada kata tidak hadir. Ya. Hadir ada kata tidak Hadir. hadir ada doib. Biasanya kalau di absen, misalkan Ara, Najiroh. Terus nanti ada yang lainnya misalkan Ferdi, doib berarti nggak hadir. Doib tidak hadir. Nah, itu di sini saya memberikan apresiasi bagi yang hadir full, walaupun nanti tidak 16 kali pertemuan. Bagi yang hadir full, kita berikan nilai plus 15%. Ya, 15% bagi yang hadir. Yang hadir terus ya. Kalau hadirnya separuh berarti 7,5% dari nilai. Misalkan UAS-nya dapat 100. UTS-nya dapat 100. Berarti nilainya nanti akan dapat berapa? 7,5% bantuan dari kehadiran. Kalau hadir terus baik online maupun offline-nya hadir, setiap hari kita akan live YouTube ya. Kita akan live YouTube setiap hari, hadir terus, berarti nilainya sudah 15% sudah dapat. Tinggal tambah 85%, baik itu dari keaktifan, dari tugas mandiri, dari tugas kelompok, dari UTS maupun dari UAS-nya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, baik. Yang kedua, ada yang mau ditanyakan tentang kehadiran? Ada yang mau ditanyakan? Kehadiran yang raise hand silahkan kalau mau tanya. Tulis Setiawati atau Mufti. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke keaktifan. Keaktifan juga 15%. Ada yang tanya, Pak, keaktifan itu yang apa sih, Pak? Jadi keaktifan itu adalah kalian aktif ya. Yang paling saya nilai adalah kalian aktif tugas mandiri dan tugas kelompok. Ya, tugas mandiri itu harus kalian kerjakan sendiri. Kalau tugas kelompok, kalian akan dikelompokkan ya, misalkan satu kelompok ada 3 mahasiswa. Ya. Tugasnya apa sih Pak? Nanti, ya, jangan sekarang. Tugasnya nanti. Tugasnya macam-macam, ya, rahasia dulu. Baik. Yang ketiga apa sih Pak? Kita lanjut ya. Itu sudah 15% loh. Kalian aktif baik membuat tugas mandiri, tugas kelompok, nilai kalian sudah 15%. Berarti kalian sudah mendapatkan nilai berapa Pak? 30%. Nilai 30% ini kan lumayan, kalian tinggal tambah 70% lagi, nilai kalian sudah dapat A ya. Selanjutnya tugas mandiri. Ini juga 15%. Tugas mandiri ini 15%. Kenapa Pak kok 15%? Saya kasih karena apresiasinya sangat tinggi, karena tugas mandiri ini kalian kerjakan sendiri. Ya, kalau tugas kelompok kan kalian bersama-sama. Kalau tugas mandiri kalian kerjakan sendiri, ya. Keaktifannya 15%. Nah, 15% ini kalau dijumlah dengan kehadiran, keaktifan sudah 45%. Asalkan hadir terus, aktif terus, ya, baik mandiri maupun tugas kelompok aktif. Ditambah kalian buat tugas mandiri plus presentasi sendiri, itu nilainya 15%. Totalnya 45%. Berarti kurang 55% nilai kalian A. Berarti nilai kalian sudah the best ya. A berarti bagus, 100. Selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini apa sih Pak? Karena waktu kita mepet ya, perkiraan kita nanti akan UAS di bulan Desember dan akan UTS kalau tidak Oktober, mungkin November kita akan UTS. Jadi waktu kalian sangat-sangat singkat. Jadi akan saya persingkat. Total mahasiswa MPI berapa? Total mahasiswa PGMI berapa? Nanti di total ya, akan saya campur, tidak PGMI atau MPI semua enggak. Campur antara PGMI dan MPI. Yang PGMI berapa totalnya? Belum tahu, Pak.
Yang PGMI totalnya berapa? Teman-temannya? Masih belum tahu. Belum tahu? Iya, Pak. Kalau yang MPI berapa totalnya yang baru? Yang MPI yang hadir hari ini sekitar 6, Pak. 6. Nanti yang berangkat di kampus siapa? Iya, Pak. Yang berangkat di kampus? Yang berangkat ke kampus sekitaran 6. Kalau jumlah seluruh kurang tahu, Pak. Oh, betul. Nanti yang hadir di kampus absennya diambil ditandatangani dulu ya. Bapak Muhammad Ya, Zain. diambil di fakultas dengan Bu Arinda, Prodi Bu Arinda. Nanti diambil, minta Bu Arinda, Bu, ditandatanganin dulu. Minggu depan kita bisa offline, jadi kita bisa langsung ketemu, langsung. Jadi saya mau cek nih yang berangkat berapa, yang nggak berapa. Totalnya berarti yang hadir 6 ya, MPI ya. Iya, Bapak. Berarti yang PGMI berapa ini? Ini kan cuma 7 nih. Yang PGMI berapa? Yang ini PGMI belum. Yang PGMI? Nggak ada. Baru 2 kayak Pak. Nggak ada ya? Simpan. 2 kayak Pak yang ikut ini. Mana ini kok nggak ada Zainubah? Mana Zainubah? Halo, Zainubah? Pak, Nah. Zainubah PGMI yang hadir berapa di kampus? ada 5 Pak. Berapa? 5 orang. Ini diambil di Ibu Nur ya, di fakultas ya. Ya, Nanti Pak. tolong ditandatangani dulu dan diisi untuk materinya kontrak kuliah. Yang lainnya boleh dikosongin, yang penting diisi materinya kontrak kuliah gitu ya. Kontrak kuliah online ya. Yang MPI juga begitu ya. Iya, Bapak. Baik. Dengan Bapak Muhammad Zainul ya, Pak? Kenalkan kepada mahasiswa bahwa Agus Salim ini menggunakan pembelajaran sistem blended learning, di mana kita nanti akan seperti campur-campur ya. Kemungkinan kita bisa online, offline. Walaupun nanti offline pun akan saya online kan, karena saya punya terus PPT juga nanti akan di-share. Oke, sampai sini cukup paham ya? Tugas mandiri ya. Selanjutnya, karena saya sudah nanya jumlahnya belum fix, nanti di grup tolong diinfokan jumlahnya berapa dan sebutkan namanya satu-satu ya. Yang MPI berapa, yang PGMI berapa, nanti akan saya oplos untuk tugas kelompok. Iya, Bapak. Nah, untuk tugas kelompok bisa diperhatikan, nanti tugas kelompok kan membuat karya tulis ya. Saya ingin dari mahasiswa baru ini karya tulisnya itu berupa digital. Jadi karya tulisnya itu tidak harus dicetak atau di print, cukup mahasiswa membuat blog ya. Baik tugas mandiri berarti blognya sendiri. Kalau tugas kelompok berarti blognya boleh blog temennya. Karena tugas mandiri kan berarti semua mahasiswa harus punya blog. Blogspot.com ya. Itu kalian mungkin sudah hari-hari ya, tiap hari sudah punya blog, atau mungkin ada yang jualan, ada yang dagangan, mungkin sudah punya blogspot.com atau wordpress.com. Tinggal ketik aja di Google blogspot.com atau wordpress.com. Kalian klik, kalian ikuti alurnya, nanti sampai kalian punya blog sendiri. Itu yang gratisan ya. Kalau mau yang beli juga boleh, silakan. Itu untuk yang gratisan saja, karena mahasiswa ya, yang gratisan juga kalian sudah bisa sudah bisa online lah, sudah bisa keluar lah istilahnya ya, sudah bisa mempromosikan kampus kalian. Jadi nanti di situ tolong diurutkan makalahnya baik dari covernya, kata pengantar, daftar isi sampai pembahasan dan terakhir penutup, kalian upload semua di blog kalian masing-masing. Jadi yang saya minta adalah linknya. Yang saya minta adalah apa? Linknya. Jadi kalian kirim ke saya linknya. Nanti saya akan komentar di bawahnya, ya. Komentar makalah kalian di blog kalian masing-masing. Ya. Kalau yang masih bingung bisa tanya temennya yang sudah tahu cara membuat blog gratisan atau WordPress. Itu untuk tugas kelompok. Selanjutnya
Ada apa di situ? Ada ujian tengah semester. Ini nilainya memang saya besarkan 20%. Kenapa Pak 20% ujian tengah semester? Kalau ujian tengah semester tidak dikasih nilai 20%, kasihan kalian mengerjakannya ya. Sudah belajar, sudah menghafal, tetapi kok nilainya sama dengan yang lain, berarti kan kayaknya nggak etis gitu. Makanya di sini nilainya 20%. Ya. UTS diperhatikan 20%. Selanjutnya ada UAS, ujian akhir semester, itu 20% juga. Jadi totalnya berapa? 100%. Misalkan kok UTS dan UAS saja, berarti nilai kalian 40% kalau benar semua. Ya. Baik. Tapi kalau nilainya nggak benar semua, misalkan kok benar 50%, berarti kan nilai kalian cuma 10%. Ada penunjang. Penunjangnya apa, Pak? Kehadiran, keaktifan, tugas mandiri maupun tugas ke kelompok. Nah, yang di bawahnya itu ada apa sih, Pak? Yang di bawahnya itu ada halangan. Halangan ini halangan apa sih, Pak? Ini terutama tentang kehadiran ya. Baik hadir maupun goib, ini pasti ada ini nggak hadir. Goib nih misalkan nih, alasannya apa? Nah, di sini ada namanya sakit. Kalau sakit, tolong info pribadi ke saya ya, ke WhatsApp pribadi saya, tolong di-save. Saya Zainul ya. Pak Zainul ditulis di WA kalian, di-save kontak saya yang admin grup, itu silahkan kalian kasih nama Pak Zainul. Nah, di situ kalian nanti langsung japri ke saya, Pak, saya sakit. Berarti kan kalau sakit saya tidak memaksakan untuk ikut kuliah online maupun kuliah offline. Ya, karena mungkin kalau melihat HP karena sakit kan perlu istirahat. Kedua, ada namanya kepentingan keluarga. Rame-rame. Sholat. Yang kedua ada namanya kepentingan keluarga. Lah, kepentingan keluarga ini bagaimana, Pak? Kepentingan keluarga ini misalkan siapa ini? Yang laki-laki? Namanya Rido ya? Rido yang mana? Halo. Rido yang mana? Misalkan Rido ada kepentingan keluarga, Pak. Saya harus jadi panitia nikahan, panitia hitanan misalkan. Boleh kamu izin karena di sini kamu keadaannya sehat, jadi kamu tetap harus hadir online ya, melalui Zoom. Paham ya? Bisa didengar? Bisa Bapak. Oke, itu contoh kalau kepentingan keluarga. Yang ketiga ada namanya menghadiri tugas kampus. Nah, kalau sudah menghadiri tugas kampus, berarti kalian tidak online maupun tidak offline. Kalau menghadiri tugas kampus, silahkan, monggo. Misalkan pencak silat. Pak, saya Pak ikut pencak silat, Pak. Oke, berarti hari ini kalian tidak bisa hadir, kalian mengikuti pencak, walaupun sakit, tidak pakai, tapi di sini ada kalian tugas kampus. Yang keempat ada di luar negeri. Nah, saya sedang di luar negeri. Ini kan berarti hubungannya dengan sinyal ya, harus pakai Java MiFi, harus pakai ini. Berarti kalian tentu tidak bisa mengikuti kuliah online maupun kuliah offline. Yang kelima, cuaca buruk. Lah, kalau cuaca buruk bagaimana, Pak? Kalau cuaca buruk atau sinyal jelek, kalian boleh tetap yang hadir di kampus boleh tetap kuliah, yang di rumah boleh tetap ikut, walaupun putus nyambung nggak apa-apa, dipersilahkan. Sinyal jelek. Karena kita lokasi di daerah pesisir Sumatera, ada di bagian Sumatera, jadi lokasinya kemungkinan besar sinyalnya kadang jelek, kadang bagus. Begitu ya. Silakan di-share untuk gambar yang kedua. Baik ya, Pak. Gambar yang kedua.
Nggak tahu. Nah, ini sengaja yang lain HP-nya. Yang ini bukan ya, Bapak? Gambar yang kedua tentang materi. Nah, bukan yang ini, yang sebelumnya, yang materi. Bentar, Pak. Berisik banget. Saya ingin zoom daftar dulu. Salah ya. Ini ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, materi IAD, ISD maupun IBD untuk mata kuliah dosen umum, IPK dan PGMI itu ada 14. Tentu ya, materi ini yang kemungkinan nanti akan saya bagi di grup, ya. Baik itu pengertian. Yang pertama pengertian, latar belakang dan ruang lingkup IAD. Kedua tentang manusia dan perkembangan pemikirannya. Keilmuan. Yang keempat, alam semesta dalam perspektif Islam dan IPA. Yang kelima, biologi. Nah, ini saya HP-nya update. Dalam perspektif Islam dan IPA yang biologi dan kehidupan manusia. Yang ketujuh, pengertian latar belakang dan tujuan mempelajari ISD. Yang kedelapan, individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kesembilan, yang kesepuluh, perubahan sosial. Yang ke-11, pengertian ruang lingkup dan tujuan mempelajari IBD. Yang ke-12, konsep tentang kebudayaan. Yang ke-13, masalah budaya. Yang ke-14, perubahan budaya masyarakat. Setiap mahasiswa wajib membuat karya tulis yang dinamakan tugas mandiri ya. Jadi tugas mandiri nanti setiap mahasiswa buat. Halo? Halo, Bapak. Tugas mandiri semua mahasiswa membuat blog, kirim linknya ke grup ya. Nanti misalkan namanya Rahmat Alan Sugiarto. Ya, Pak. Misalkan blognya rahmatalansugiarto.blogspot.com, ditaruh di grup. Jadi saya tahu, oh ini blognya si Rahmat. Itu tugas mandiri ya. Oh ini blognya si Ara. Oh ini blognya si siapa? Dinda. Blognya si Eka. Blognya si ini. Nanti tolong di-share di grup ya. Blog ya. Ya, Pak. Ya, siap, Pak. Siap. Membuat blog, saya anggap tidak membuat tugas mandiri, berarti nilai 15%-nya hilang. Paham ya? Ya. Ya, jadi yang membuat blog sudah dapat nilai bantuan 15%, itu langsung di-share di grup. Biar nanti saya cek satu-satu. Blog boleh dihiasi setelah kalian kan paling aktif nih untuk pegang gadget ya atau pegang handphone. Nanti di situ kalian akan cek tuh blognya kalian bagus, kalian kasih warna-warna atau kalian gambar yang cewek mungkin bunga, yang cowok mungkin pemandangan, silahkan ya. Nah, untuk kelompok satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Totalnya ada berapa? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Total mahasiswa. Nanti tolong di grup nanti tolong di info. Yang MPI berapa mahasiswa absen, yang PGMI berapa mahasiswa absen ya. Nanti akan saya bagi grupnya di grup ya. Maksudnya saya bagi tugas kelompoknya di grup. Jadi kalian akan tahu nih, oh saya kelompoknya siapa. Tidak boleh sama-sama MPI, harus baik PGMI maupun MPI. Mengerti ya? Mengerti, Bapak. Ya. Siap.
Selanjutnya silahkan di-share untuk materi yang ketiga. Materi yang ketiga silahkan di-share. Boleh juga bentar. Ada angka besar nomor. Ya. Untuk materi yang ketiga tentang apa sih Pak? Tentang trik meningkatkan pemahaman materi. Materi. Yang pertama, baca dan pahami materi yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Itu yang pertama. Jadi materi nanti yang akan saya share, nanti kan kalian akan untuk membeli buku ya, buku pegangan, jadi buku yang sudah ISBN dan PPT, silahkan kalian baca, kalian pelajari sampai kalian paham. Kalau tidak paham, silahkan bertanya. Itu yang pertama, triknya ya. Yang kedua, tolong dikecilkan saja layarnya. Ya, yang kedua, berani bertanya. Berani bertanya ini apa ya? Ada yang tahu nggak berani bertanya bagaimana? Aktif. Oktaviani? Oktaviani? Oh iya Pak, hadir. Berani bertanya maksudnya bagaimana? Aktif. Ya, aktif. Itu berani bertanya. Kalau nggak tahu tanya. Jangan diam aja ya. Ya. Kalau nggak Iya, tahu ngomong, minimal tanya temennya. Jangan diam aja sampai rumah bingung. Pak, saya bingung Pak. Blended learning Pak. Saya bingung Pak. Online offline. Ya, Pak, saya bingung Pak. Kelas digital. Pak, saya bingung ini Pak. Minimal tanya temennya ya. Iya Bapak. Atau nanti bisa info di grup. Iya Pak. Terus selanjutnya perbanyak latihan. Latihan ini bagaimana caranya? Menjawab soal-soal. Kalau misalkan nggak ada soal-soal, cuman materi saja, berarti bagaimana? Presentasi. Kalian terangkan sendiri di rumah materinya apa. Itu cara tercepat kalian memahami materi. Nah, yang paling penting adalah diskusi. Kalian diskusi dengan teman-teman, ini tidak harus di kampus, boleh di rumah. Namanya kelompok belajar ya. Boleh ketika kalian mengerjakan makalah nanti atau karya tulis, kalian boleh di situ sambil diskusi. Nanti akan saya suruh diskusi setelah nanti kalian presentasi atau ketika nanti kalian presentasi. Ya. Iya Pak. Saya tidak ingin makalah atau karya tulis itu dalam bentuk cetak ya, ditulis dicetak enggak. Jadi makalah atau karya tulis kalian upload di blog kalian masing-masing, kalian kasih saya linknya saja. Ingat ya, kasih saja linknya. Jangan terus nanti Pak ini udah dicetak Pak makalah gini-gini, oh saya nggak butuh. Sekarang saya butuhnya link ya, link untuk masuk ke blog kalian masing-masing. Lah, fungsi link itu apa sih Pak? Kalau link itu kalian sebarkan, banyak yang lihat, kalian juga kan bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Ya, selain dapat cuan, kalian juga di situ kan bisa belajar ya. Jadi nggak ketinggalan zaman. Nah, yang paling penting satu lagi nih, percaya diri. Percaya diri, kalian di kampus harus percaya diri dong. Kalian mahasiswa baru harus percaya diri. Seorang mahasiswa itu harus percaya diri. Jangan sampai kalian sebagai mahasiswa, terus kalian minder ya, ragu ya, mahasiswa kok ini kok gitu. Jangan ya, mahasiswa harus pede. Jangan sampai kalian sebagai mahasiswa itu merasa malu atau minder. Ya. Karena mahasiswa itu kan satu, percaya diri. Kalau mahasiswa udah jadi pemalu, atau itu sudah masalah. Disuruh adzan nggak berani. Apalagi disuruh ngimami yang laki-laki, yang perempuan
Disuruh mandiin bayinya, punya bayi nggak bisa mandiin Sabar bayi. loh kamu. Jadi seorang oh saya mahasiswa harus PDO saya bisa walaupun sebenarnya nggak bisa, harus bilang bisa. Karena kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah doa kalian. Mengerti ya? Baik Bapak. Bapak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Baik yang MPI maupun PGMI. Kamu kerjain gitu. Eka Lumitasari? Halo? Halo. Eka Lumitasari mana? Saya pengen Pak Eka Lumitasari. Halo? Jadi Mana gambarnya Eka Lumitasari? Halo? halo. Ya, Eka Lumita bisa dilihat videonya? Oh. Aktif ya, Eka Lumita ya? Oke, alhamdulillah. Jadi fungsi sapa di sini juga apa namanya? Membuat kita semakin pede ya. Kita percaya diri. Jangan sampai sama temennya nggak disapa. Ya. Bapak. Ini saya lihat di absen di sini ada sekitar 11. Yang lainnya nggak ikut Zoom atau bagaimana? Tadi hadir ke kampus Bapak, tetapi pulang. Tapi pada pulang, Pak. Udah pada pulang. Iya, Baik. Bapak. Nanti yang hadir di kampus, tolong absennya ya, seperti yang saya bilang tadi, absennya diambil, ditandatangani, kolom materi diisi kontrak kuliah. Ya. Ya, Pak, sudah. Iya Bapak. Diisi aja materinya, lain-lainnya nggak usah isi, nggak apa-apa. Nanti yang hadir mahasiswa minggu depan saya isi sendiri. Untuk yang PGMI nanti diambil di Ibu Mulyana, untuk yang MPI diambil di Ibu Arinda. Arinda. Kalian tanda tangan dulu. Satu aja ya, Jadi- pertemuan pertama satu aja. Terus materi di halaman sebelumnya kan ada tulisan itu, materi yang diajarkan, itu kalian tulis kontrak kuliah. Oke? Oke, Bapak. Oke, Pak, siap. Ya. Selanjutnya, karena sudah selesai, ada yang mau ditanyakan, mungkin dibincangkan tentang kontrak kuliah? Ada yang mau ditanyakan? Untuk masalah tugas Bapak, Ya, tugas nanti akan saya infokan di grup. Paham ya? Tugas Oke, siap. kelompok, tugas mandiri membuat blog. Ya, ingat ya, blogspot.com atau wordpress.com. Kalau bingung, ketik di Google blogspot.com atau wordpress.com, kalian klik, kalian ikuti cara buatnya. Buat akun sampai jadi blog sendiri ya. Baik. Siap. Itu tugas mandiri. tadi Pak, Membuat blog ya, blogspot.com atau wordpress.com, di handphone bisa. Ya. Misalkan nih Pak, saya nggak punya laptop, kan punya handphone. Ayo, Pak. Pakai handphone, kalian buat blog itu tugas mandiri. Paling lambat minggu depan harus sudah jadi blognya. Buatnya Iya, 5 Pak. menit udah jadi kok. Habis ini langsung kalian buat, bisa boleh. Iya, Pak. Kalau sudah jadi langsung dikirim linknya gitu ya Pak? Di-share di grup, namanya siapa, nama blognya apa. Ya. Ngerti ya? materinya terkait Selanjutnya terkait. untuk tugas kelompok nanti di grup juga. Tugas kelompok, nama mahasiswa MPI berapa, PGMI berapa, diinfokan. Nanti akan saya bagi 3 ya. Jadi satu kelompok 3. Kalian membuat apa namanya, karya tulis. Karya tulis kalian buat. Kalau yang bingung Pak, saya nggak bisa Pak buat karya tulis Pak. Saya baru pertama kali. Caranya gimana? Silahkan kalian cari di Google. Ya, kalian edit, terus kalian tambahin atau kalian kurangin, ya itu untuk yang pemula. Mengerti ya? Baik ya Pak. Oke. Paham ya? Selanjutnya, gimana? Yang tugas kelompok Kalau yang online masih bingung. Kalau yang mahasiswa kelas online, karena sekalian di sini diikutkan untuk yang reguler, mahasiswa kelas online kalian support dengan bantu aja. Bantunya gimana? Kalian cari materinya di Google. Misalkan yang pertama tadi tentang apa? Pengertian IAD. Kalian ketik di Google, kalian kan dapat materinya. Ya Ya. kan? Kalian kasihkan ke yang
offline, kelas offline. Karena di sini campur antara kelas offline dan kelas online. Kalau yang kelas online kan kemungkinan ke kampus juga kan lumayan jauh. Minim. Ya. Kalau yang kelas offline kan rumahnya paling sekitar metro atau mungkin ya jauh-jauhnya Lampung Tengah lah ya atau Lampung Timur. Iya, Pak. Jadi harus saling memahami. Oh Pak, misalkan enak Pak itu kelas online gini-gini, enggak, jangan bilang begitu. Semua sama, tugasnya sama, ingin belajar walaupun kita juga ingin belajar ya. Jadi semua sama, enggak ada yang beda. Nanti ya. Iya, Selanjutnya Pak. nanti tolong di grup di info namanya siapa, nomor WA-nya siapa, biar nanti saya save kontak supaya saya menghubunginya gampang. Oke, Ya. Pak. Minggu Siap. depan sama pukul 16.20 insya Allah offline ya. Doakan supaya sehat-sehat saja karena saya ini lagi kurang fit, jadi mudah-mudahan minggu depan sudah fit. Kita offline, walaupun offline tetap online ya, tetap live ya. Karena kita Iya, Pak. live YouTube. Saat ini pun kita live YouTube. Gitu. Ada Oke, yang siap, ditanyakan Pak. lagi nggak? Kalau yang untuk membuat blognya itu, Pak. Ditanyakan? Iya, Pak. Ada, Pak. Silahkan. Kalau untuk membuat blognya, semisal sudah membuat, terus dikirim linknya, dikirim ke nomor Bapak atau gimana? Langsung di grup ya. Jadi cara ngirimnya adalah nama lengkap, terus bawahnya link ya. Nama lengkap, prodi, terus link bawahnya. Itu tugas mandiri. Sudah dapat nilai 15% kalau tugas mandiri. Ya, siapa? Itu ya. Nanti teman-temannya nggak hadir di info ya. Setahu saya itu mahasiswanya banyak ini yang Iya, PGRI Pak. banyak. Yang ada juga dikit ini. Terus yang MPI juga banyak. Makanya harus di grup itu harus aktif ya. Grup sudah saya hidupkan, jadi semua bisa bicara, tolong dijaga kesopanannya dan jangan berisik ya. Jadi kalau misalnya disuruh namanya, tugasnya, tolong di-share. Jangan yang masalah pribadi atau masalah keluarga di grup itu kan nggak etis ya. Iya, Pak. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini bersifat pribadi apa enggak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya untuk semua tugas itu di-share ke grup ya Pak ya? Sampai sini mengerti ya? Tidak ada kendala? Jadi tugas itu bisa terus ya. Kalau tidak ada kendala, berarti saya anggap sudah paham. Di grup juga saya lihat totalnya ini kan ada sekitar berapa ini di grup? Saya cek dulu. Di grup ada totalnya. Di Zoom 11 kali. ...29 peserta ya. Ini nanti saya ingin tahu nih, yang 29 peserta yang MPI siapa saja, yang PGMI siapa saja. Oke. Ya, boleh yang ini boleh nanti diinfokan lah. Yang pertama nama lengkap sendiri-sendiri ya. Halo? Halo, Bapak. Jadi diinfokan misalkan nih biar saya tahu nih kontaknya langsung saya save. Iya Bapak. Iya, Pak. Linknya apa? Terus bawahnya lagi linknya apa? Tugas mandiri kalau misalkan sudah punya link blogspotnya silahkan diinfokan. Kalau misalkan belum, saya masih beri kesempatan minggu depan ya. Bikin link, bikin foto kan 5 menit udah jadi. Ya, 15 menit.
masih awal-awal masih bingung ya. Online juga ikut ya? Mana? Yang kuliah online bikin. Iya, bikin juga. Apalagi online. Online kan harusnya lebih tahu ya, lebih oke. Jadi yang online juga membuat blog ya, sama tugas offline maupun online sama. Tugas kelompok nanti membuat karya tulis. Nanti karya tulisnya kalian presentasikan di YouTube ya, di live YouTube seperti ini. Kalian presentasikan per kelompok. Silahkan siapa yang mau jadi pembawa acara, siapa yang jadi moderator, dan siapa yang jadi pemateri atau narasumbernya. Jadi 3 yang saya minta ya, namanya pembawa acara, moderator, sama Pemateri. narasumber. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi untuk sebelum mengerjakan tugas itu disarankan buat menyetorkan nama dan prodi ya Pak ya? Masing-masing. Ya, nanti saya infokan di grup. Perkenalkan diri kalian masing-masing, nama lengkap, program studinya apa, dan tugas mandirinya membuat blog. Kalau sudah langsung dikasih linknya. Kalau belum dikosongin, ngerti ya? Iya Bapak. Jadi saya pengen cek satu-satu nih. Blognya apa sih kalian itu harus punya blog mahasiswa zaman sekarang nggak punya blog itu. Jangan dicetak ya. Ingat makalahnya atau karya tulisnya jangan dicetak. Rugi nanti karena saya nggak minta dicetak, saya minta link. Iya Pak. Gitu. Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, biar tidak kemalaman, bisa saya akhiri nanti absennya diambil ya. Yang MPI maupun yang PGMI ya. Baik Pak. Ditandatangani, materinya aja yang ditulis, kontrak kuliah. Mengerti ya? Iya Pak. Jadi yang diisi itu pembahasan saja ya Pak ya? Gimana? Yang diisi itu pembahasan saja. Betul, yang pembahasan diisi sama jamnya. Jam kan di situ ada pukul nih. K strip 3 ya. Sama jumlah yang hadir ditulis di situ nggak apa-apa kan di situ ada jumlah hadir. Kalau mau nggak apa-apa dicoret aja nggak apa-apa. Misalkan untuk yang kolom dosen di situ kalian mau paraf ya diparaf aja nggak apa-apa. Kan di situ ada pilihannya hari tanggal 18 September hari ini ya. Iya Bapak. Ada pukul yaitu pukul KE strip 3 maksudnya ketiga. Terus pembahasannya kontrak kuliah. Sampingnya jumlah yang hadir diisi misalkan Pak MPI Pak yang hadir 6. Yang PGMI yang hadir berapa? 5 ditulis. Setelah itu kolom dosen dicoret-coret nggak apa-apa. Di apa kalian checklist ya atau kalian paraf sendiri nggak apa-apa. Iya Bapak. Mudah-mudahan besok sudah nggak ini lagi ya saya bisa kan besok saya ingin tatap muka pengen ketemu langsung nih yang mana sih gitu ya. Saya ingin lihat linknya di grup ya. Kalau bisa secepatnya hari ini harus buat tugas mandiri supaya bebas tenang. Pak tugas mandiri sudah selesai Pak. Tinggal tugas mandiri. Mohon maaf Pak, untuk mengirim tugas mandiri itu setiap jamnya kapan ya? Tugas mandiri di grup pakai link aja. Misalkan saya punya link nih. Ya, kirim itu ada maksudnya malam juga boleh apa enggak? Oh boleh. Grup 24 jam ya. Malam juga boleh langsung ditaruh di apa namanya? Grup ya, dimasukkan di grup. Jadi saya biar tahu nih ini blognya siapa. Pokoknya infonya nama, program studi, link blognya apa. Ya. Oke. Yang tidak hadir di Zoom nanti tolong diinfo, yang hadir apa namanya bisa langsung di grup. Oke. Jadi bisa saya kontak juga namanya siapa enggak. Nah, apa? Biar tidak kemalaman. Ada yang ditanyakan lagi untuk kontak kuliah saya asli ya. Yang di luar metro ada berapa? Iya Bapak. Yang rumahnya di luar kota metro? Saya hadir Pak. Saya hadir Pak. Kalau yang di luar kota metro supaya nggak kemalaman yang di kampus, saya akhiri karena sudah selesai juga dan nggak ada yang ditanyakan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau live. Silakan kalau mau live.